Ayo kameramen, kita masuk. Astagfirullahaladzim. Jadi korbannya sudah getar-getar gini, Pak? Iya, Pak Ustaz. Udah gemetaran. Iya. Ini matanya keluar darah sebanyak itu. Iya. Itu Dia seperti itu. tapi matanya kelihatan normal tapi nggak bisa melihat ya. Tidak bisa melihat, Pak Ustaz. Jadi sahabat, saya mendapatkan info lagi dan saya sudah menemukan korbannya. Ini namanya Pak Wawan ya? Iya. Ini Pak Wawan, Pak Ustaz. Kepanjangan siapa? Pak Wawan Gunarso ini, Pak Ustaz. Oh. Masih saudara saya ini, Pak Ustaz. Itu kalau matanya keluar darah, kadang sudah saya lap, cuman keluar lagi itu, Pak Ustaz. Dilap keluar lagi, Jadi dilap. oh, jadi ini ya. Jadi Iya. darah itu keluar dari matanya ya. Iya. Tapi matanya tetap bisa melek gitu sahabat ya. Dia tetap terbuka matanya. Cuman tidak bisa melihat. Tapi dia tetap keluar darah gitu. Ini tidak bisa melihat sama sekali. Tidak bisa, Pak Ustaz. Kalau pendengarannya masih normal tapi. Pendengaran semua masih normal, Pak Ustaz. Bicara juga kadang masih bisa. Itu di mulutnya keluar darah juga ya? Iya. Kadang bisa, kadang tidak bicara. Kalau matanya sudah tidak bisa melihat. Jadi Wawan Gunarso, Wawan Gunarso namanya kan? Jadi Wawan Gunarso ini sakit sudah berapa hari? Ini sudah mau 5 hari ini, Pak Ustaz. Mau 5 hari ini. 5 hari? Iya. 5 hari. Ini tolonglah dibantu, Pak Ustaz. Sudah dicek kemana-mana, berbagai kemana-mana ya tidak ada apa-apa itu, Pak Ustaz. Ya cuma seperti ini. Saya mau cek dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakan ada energi yang seperti ilmu hitam yang menyelimuti tubuhnya. Jadi benar si Pak Wawan ini kayaknya lagi kena teror santet juga ini. Ini memang benar-benar ini Pak. Iya. Ya, jadi ini kayaknya kena teror juga ini. Teror apa itu, Pak Ustaz? Ya itu dukun sono keling itu, roh jahat sono keling. Apa itu, Pak Ustaz? Ya nanti akan tahu sendiri. Bahaya. Sudah 5 hari. Jadi sahabat, ini sudah pasien saya yang ke sekian kalinya ini ya. Ada sekitar pasien kelima atau keenam yang saya temuin di kampung ini yang sedang diteror oleh si roh jahat sono keling itu. Mudah-mudahan saja ini bisa diselamatkan ini. Ini tangannya getar-getar gini nggak? Iya. Ya seperti itulah, Pak Ustaz. Tidak bisa berhenti. Dia bisa ngomong komunikasi? Kadang bisa, kadang tidak, Pak Ustaz. Kalau sudah getar gini udah nggak bisa ngomong dia. Ini getar gini terus atau kumat-kumatan? Kumat-kumatan, Pak Ustaz. Oh, ini pas lagi kumat kebetulan. Kalau pas nggak kumat ya kadang bisa bicara sedikit-sedikit. Cuman nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun dia, Pak Ustaz. Lumpuh atau gimana itu? Ya saya juga tidak tahu, Pak Ustaz. Cuman kalau suruh berdiri, diajak berdiri nggak seperti tidak kuat. Oh, lemas gitu ya? Ya lemas badannya. Tapi nggak lumpuh ya? Kurang tahu juga, Pak. Kakinya masih bisa gerak tapi? Masih sedikit-sedikit. Itu dipegang hangat atau dingin kakinya? Kakinya hangat, Pak Ustaz. Oh, berarti masih normal. Iya. Yang bahaya itu kalau sudah dingin kakinya. Ya, ini tolonglah, Pak Ustaz. Insya Allah saya bantu. Seperti ini, Pak Ustaz. Kasihan. Ini saudara saya yang paling tua ini, Pak Ustaz. Tapi begini Pak ya, ini kan teror santet. Iya. Bapak sudah keliling rumah, ada sesuatu hal yang ditanamkan di rumah ini? Belum itu, Pak Ustaz. Malah belum. Hah? Belum itu. Ya, kalau dari Pak Ustaz nanti takut ada seperti itu, nanti coba saya carikan, Pak Ustaz. Nanti dicari dulu ya. Keliling aja. Kalau ada tanah ya
di halaman rumah atau di belakang atau di samping rumah ada tanah yang seperti bekas galian. Iya, Pak Ustaz. Nah, itu digali aja. Kalau ada tanah baru bekas galian, biasanya ada orang yang menanam di rumah ya, di rumah. Iya. Seperti bukul itu, ya itu ciri-cirinya orang disantet. Iya. Gitu. Tapi insya Allah coba saya tangani dulu. Iya, Pak Ustaz. Nanti saya juga harus mencari dukunnya. Kalau hanya ditangani saja percuma. Iya. Nanti dukunnya akan terus menteror ini. Ini matanya keluar darah ya. Sepertinya bagian mata yang diserang ini. Sudah dilap keluar lagi ya, Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat bisa lihat jelas ya, matanya keluar darah, mulutnya juga keluar darah. Kelihatan jelas ya. Iya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimin qasar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ilahukum ila wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi sultanil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahan, pegang. Pas. Bismillah. Allah. Yang berusaha ada perlawanan ini sahabat. Ini kuat sekali Pak Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba tanyakan sama Pak Wawan ya. Tanya Pak sudah bisa melihat Iya. atau masih agak buram? Agak buram. Masih buram.
Coba lagi, duduk aja. Duduk. Masih Ini tangannya dilurusin aja. Saya coba lagi ya, untuk membuang energi-energi yang masih tersisa ini, biar Pak Wawannya bisa kembali normal lagi nih. Ya, Pak Ustaz. Tadi ada perlawanan tadi di Ya, kuat tubuhnya. sekali itu Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Wawan tarik nafasnya. Ya. Hembusin pelan-pelan dari mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bisultanil azim wa sallim. Wa zil wajhil karim wa lil kalimati mati wa til mustajibati wa kullu hasan. In anfusil kawadil qadrati wa nadirin wa nasi wa rajin wa syaitan wa yaqdal hasan wa farla. Wa ma huwa zikru lil alamin mustajibul madal hakim wa rasul sulaiman. فعل لما يريد ولم يرسل ولا يحب بالناس جمعين وتبع إلى دوات كل حميم بني آدم على السلام من غير حين ويقول قول لا الكافر وكل جلها كل سيقول باطل الباطل ونصر ونصر سبحان ربك رب العزة الله Allah. La haula wala quwwata. Gerakan lagi. Allah. Nah, coba lagi. Udah mulai terlihat ya? Coba ditanya ini berapa gitu. Ini berapa? 2. Udah mulai terlihat. Udah. Coba lagi. Ini berapa? 5. Sudah. Enggak, cukup. Ya, jadi intinya begini sahabat ya. Yang penting bapaknya udah mulai agak sadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini apa? Tetangganya ya? Saya saudara paling kecilnya Pak Ustaz. Oh, saudara. Iya. Yang lain pada merantau keluar ya. Saya cuma tinggal berdua ini di rumah. Oh, berdua. Iya. Di rumah ini. Iya, tinggal berdua. Ini belum normal ini Pak ya. Ini masih badannya masih Iya. energi masih kecil. Iya. Ya, artinya dia belum bisa jalan normal. Iya, Pak. Nanti saya obati sampai Pak Wawan ini bisa normal kembali, bisa berjalan. Iya. Karena kan yang diserang banyak ini ya. Yang pertama matanya, yang kedua bagian tubuhnya dibuat lumpuh sampai muntah darah ya. Iya. Keluar darah kan dari mulutnya. Iya. Kalau matanya diserang juga agar dia tidak bisa melihat lagi. Nah, tapi ini ada dukun ya yang menyerang ini. Iya. Nanti akan bisa terjadi lagi nih kalau belum saya pagari. Tapi kalau sudah saya pagari insya Allah enggak. Tapi ya nanti khawatirnya malah kena serangan-serangan lainnya. Ya tolonglah. Jadi saya nanti akan mendatangi dukunnya. Saya deteksi dulu apa masalahnya dalam hal ini kan gitu. Saya curiga juga apakah ini hanya sebatas teror roh jahat atau memang ada lagi yang mau ditumbalkan gitu. Ini kalau bisa dipagari ya Pak Ustaz, biar tidak terjadi kumat lagi seperti itu. Nanti saya bantu pagari. Ini sahabat, ternyata Pak Wawan ini menjadi sudah kena teror si roh jahat Sono Keling. Jadi begini Pak ya, di kampung sini ya memang ada beberapa orang yang kena itu. Karena dulunya roh jahat Sono Keling ini dia pernah di kampung ini dia ada hal yang tidak disukai. Oh iya. Itu sudah lama kejadiannya, udah 100 tahun lebih ya. Ya, saya mendapat info ini bukan dari mulut ke mulut ya, tapi dari goib. Ya memang secara mata batin saya telusuri secara ini kisah-kisahnya ternyata sudah terbuka kisahnya. Ternyata roh jahat Sono Keling ini dia punya dendam. Iya, Pak. Dia akan menumbalkan warga-warga kampung sini. Iya,
demi untuk kesaktiannya. Iya. Ya, walaupun dia sudah tidak wujud seperti manusia kita seperti biasa ini, tapi dia itu ada. Nah, ya intinya nanti akan saya telusuri lagi lah. Iya. Apakah memang ini benar-benar dari bangsa jin kafir, atau memang itu benar-benar roh jahat sono keling, gitu ya. Iya. Karena yang namanya jin itu kan dia bisa berubah-ubah wujud dan dia bisa mengakui siapapun. Iya. Dia hanya tidak bisa merubah wujudnya menjadi seperti Nabi Muhammad. Iya. Tapi kalau manusia biasa wujud jadi siapa aja bisa, Iya. gitu ya. Tapi saya nanti telusuri dulu dukunnya ini. Itu bagian kakinya coba Pak disuruh gerak, udah agak bisa belum itu? Kalau belum bisa nanti saya transfer energi. Kaki bisa bergerak. Coba ya, saya coba untuk transfer energi. Nanti mudah-mudahan bisa diangkat kakinya, sudah bisa dibawa jalan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah. Dah, coba diangkat, tekuk ke atas. Tekuk sedikit. Bisa. Digerakin lagi, maju mundur, maju mundur. Terus. Nah, terus gitu, yang kiri. Nah, terus. Yang kanan. Sudah mulai bisa. Iya. Saya. Coba diberdiriin Pak, disuruh duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya lagi transfer energi nih. Allahu Akbar. Coba diangkat dulu biar bisa berdiri. Coba berdiri. Udah mulai kuat ya? Nah, tahan, sambil tahan. Nah, Pak, udah di sini aja, coba nggak usah jalan. Sudah mulai kuat kakinya? Udah. Sudah mulai kuat? Udah. Ini belum sempurna ini ya. Ya. Kalau untuk sempurna total nanti yang namanya pengobatan itu tidak 100% langsung sembuh. Ada namanya jangka waktu. Yang penting udah bisa berdiri. Tadi sebelumnya nggak kuat ya. Nah, coba duduk lagi. Duduk. Nah, yang penting sudah bisa. Kalau ini, kalau pengen tiduran lagi tiduran. Kuat gitu ya. Oh. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua, ini Pak Wawan sudah saya obati. Kalau untuk proses dia normal 100%, yaitu memang yang namanya pengobatan tidak 100% langsung normal sahabat ya. Perlu yang namanya ada tahap-tahap tertentu ya. Jadi tidak instan itu tidak langsung sembuh total jadi normal lagi, tidak sahabat ya. Ya karena udah 5 hari juga lah. Tapi nanti saya mau berusaha mencari dulu dukunnya ini, keberadaan dukunnya yang menyantet si Pak Wawan ini. Karena yang saya khawatir nanti Pak Wawan ini jadi tumbal beneran. Ketika saya sudah pergi dari sini, nanti ada orang yang menanam lagi. Terus ada orang yang berusaha untuk mencelakai ya, mau secara fisik atau secara batin nih bisa saja gitu. Tapi ya intinya saya akan cari tahu dulu sahabat. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan lah. Untuk Pak Wawan ini kejadiannya gimana? Dikenanya di luar apa di dalam rumah? Apa di dekat pohon besar, apa di jalan, apa gimana? Di dekat rumah ini awalnya seperti orang mau pingsan itu Pak Ustaz. Kayak pusing gitu, nggak bisa ngelihat. Oh, pas mau pulang ke rumah, Saya sampai di depan rumah. sudah tiduran di Oh, jadi sempat pingsan berarti. sempat pingsan. Oh, dia lupa kejadiannya, nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti saya cari tahu sendiri aja ceritanya gimana.
Ya intinya ya kurang lebih ini teror santet ya. Nanti bisa dikondisikan lagi nih. Yang penting sudah agak mendingan kondisi fisik ya. Nanti mulai makan, kemarin makan gimana? Ya, makan normal Pak, 2 hari ini makan Udah 2 hari ini makannya udah mulai agak susah ya. Udah berarti ya lumayan lah kalau 2 hari nggak makan udah agak lemes. Nanti ini aja dikasih makan biar normal kembali. Ya intinya pengaruh-pengaruhnya sudah hilang dulu. Itu ya. Matanya udah nggak keluar darah lagi kan? Ya, nanti ini mungkin sisanya nanti biar hilang. Oh ya sudah. Alhamdulillah sahabat, Pak Wawan sudah bisa saya tangani. Tapi saya tidak sampai di sini. Nanti saya insya Allah nanti malam kalau nggak nanti malam besok saya akan mencari dukunnya sahabat ya. Nanti akan saya live-in juga siapa sih pelakunya yang menyantet Pak Wawan ini gitu ya. Saya ingin tahu juga ya. Apakah masih warga kampung sini atau memang dukun jauh gitu. Nanti saya telusuri, saya akan datangi. Jadi untuk para sahabat-sahabat yang baru nonton di channel Ustaz Nasihin, yang belum tekan tombol subscribe, silakan sahabat tekan tombol subscribe ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan sahabat bisa tuliskan di kolom komentar ya. Ya intinya saya buat video ini tujuan saya untuk edukasi. Kalau ada suatu hal manfaat, ada kebaikan yang bisa diambil dari video apapun yang sahabat tonton, jadikan sebagai edukasi. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, sebagai hiburan saja sahabat. Yang penting sahabat bisa menonton dengan cerita-cerita yang seperti ini sahabat tonton ya. Ini menceritakan bahwa sedang ada roh jahat sono keling yang menteror di suatu kampung. Ya, salah satunya Pak Wawan ini yang menjadi korbannya. Itu ya. Jadi Pak Wawan juga perlu waspada ya dengan hal ini. Karena kalau tidak waspada ya itu bukan hal kecil. Justru si roh jahat sono keling ini akan menumbalkan manusia. Ya saya kurang tahu tujuan dia untuk apa. Tapi intinya yang saya sedikit cari tahu bahwa itu untuk menyempurnakan keilmuannya yang pertama, yang kedua ya memang dia ini berbentuk roh jahat. Jadi dia ada dendam juga di kampung ini. Ya ada dendam, dia kan udah lama ceritanya. Jadi ada dendam lah, yang namanya dendam itu sampai ke anak cucu. Gitu ya. Jadi ya mungkin entah kejadian di zaman dulunya kakek nenek itu gimana, apakah pernah ada pengeroyokan sehingga dia meninggal atau gimana, saya nggak paham ya. Ya intinya yang saya tahu dia ini sosok seorang dukun yang sudah ratusan tahun dan dia tidak tampak fisiknya. Dia berbentuk roh jahat itu. Ya. Jadi yang penting cukup hati-hati, sholat 5 waktu dijaga. Kalau nggak bisa sholat, belajar sholat. Nggak tahu cara belajar, cari guru. Ya. Itu yang paling tepat adalah cari guru. Ya. Biar ada yang mengajarkan. Kalau tidak ada yang mengajarkan sulit juga. Nanti anak cucu, nyampe ke cucu lagi, nyampe ke anak lagi, terus mereka ya akan tetap tidak bisa apa-apa dalam agamanya kalau tidak dimulai dari sekarang ya. Sudah begitu aja. Jadi untuk kameramen siap ya, kita lanjut perjalanan, kita cari dukunnya yang menyantet Pak Wawan. Tapi sebelum saya mencari sahabat, saya mau keliling rumah ini dulu. Kalau ada yang hal ditanam seperti bukhul di rumah ini, mungkin nanti saya cek dulu ya. Bapak ikut saya ya, keliling rumah ini ya. Jadi sekarang kita keliling rumah, kita cari dulu biar ini enggak jadi serangan-serangan makhluk seperti sosok-sosok sono keling. Yuk ikut saya Pak. Ayo kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.